kita dapat semacam gambaran gitu loh. Teman-teman paham masing-masing ahli itu pada punya pendapat perubahan sosial itu apanya yang berubah dan kenapa mereka pada punya pendapat kayak gitu. Gitu kan. Nah, ini video pertama dari dua video karena ini dua topik gitu. Maksudnya satu topik tapi dua video karena panjang gitu ya. Jadi pastiin setelah nonton video yang ini teman-teman juga lanjutin nonton video yang keduanya. Oke. Nah, sebelum lanjut nih, teman-teman udah pada nonton video tentang overview perubahan sosial belum? Jadi semacam overview bab ini. Nah, kalau belum, aku saranin teman-teman tonton dulu karena informasi yang disampaikan di video overview perubahan itu menarik banget. Mulai dari perubahan sosial itu sebenarnya konsepnya kayak gimana, sampai ke video yang aku sampaikan juga, yang di situ ngobrolin tentang banyak banget topik. Salah satunya obrolan dengan ibu aku seputar kondisi Lembang, Bandung Utara, yang dulu sama sekarang tuh kayak gimana, bedanya apa. Ya, aku pastiin teman-teman nonton dulu ya sebelum lanjut. Oke, teman-teman. Nah, pertama nih, ahli sosiologi pertama yang bakal kita bahas yaitu Gilin dan Gilin. Bersaudara gitu ya. Nah, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial itu adalah perubahan cara hidup. Nah, teman-teman ingat gak di video sebelumnya ibu aku ngomongin apa tentang kondisi Lembang yang dulu sama sekarang? Salah satu topik yang diangkat sama ibu aku adalah bahwa Lembang itu jadi tempat wisata sekarang gitu. Jadi kota wisata yang sering banget didatengin wisatawan sampai macet. Nah, gara-gara itu cara hidup masyarakat dari yang semulanya bergantung sama agraria, karena Lembang dulu tuh kan bergantung banget sama agraria ya, perkebunan gitu dan kawan-kawannya, berubah menjadi agraria plus pariwisata. Cara masyarakat Lembang untuk bisa bertahan hidup dari yang semula bergantung sama agraria itu berubah jadi bergantung sama agraria plus pariwisata. Jadi sektor usahanya nambah. Alhasil dari situ profesinya nambah, sekolah juga jadi banyak gitu ya, jurusan-jurusan yang berkaitan dengan pariwisataan, pilihan karir, segala rupanya jadi lebih luas lagi buat masyarakat Lembang sejak jadi tempat wisata. Di situ kita lihat cara masyarakat Lembangnya hidup itu berubah gitu. Nah, ini memenuhi kriteria perubahan sosial itu menurut Gilin dan Gilin gitu. Nah, selain Gilin dan Gilin, ada juga yang kedua nih, yaitu tentang William F. Ogburn. Kalau William F. Ogburn, dia bilangnya bahwa perubahan sosial itu sebenarnya perubahan kebudayaan. Jadi dia lihat itu budayanya yang berubah, gitu. Kayak bayangin nih kalau di Lembang gitu, yang aku rasain gitu ya kalau di Lembang. Dulu tuh kan budaya orang Lembang tuh kayak tradisional banget gitu loh. Sendal-sendal dari batok kelapa misalnya, atau ya gitu-gitulah, berubah budaya yang masih tradisional banget gitu turun temurun. Tapi sejak jadi tempat wisata, jadi kota wisata gitu kan, ada banyak orang datang dengan berbagai rupa kebiasaan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya budaya masyarakat Lembang tuh sedikit demi sedikit berubah. Nah, William F. Ogburn itu ngasih klasifikasi budaya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, dia membagi budaya itu jadi dua, yaitu ada kebudayaan material, ya aku tulis dulu, kebudayaan material sama kebudayaan non material gitu. Material. Nah, kebudayaan material teman-teman itu nanti nyambungnya ke teknologi. Sementara yang non material itu nyambungnya ke nilai, norma, gagasan, itu nanti larinya ke sana. Lihat aja di Lembang gitu, sejak banyak wisatawan datang kan akhirnya teknologi jadi maju di Lembang. Seenggaknya jadi nggak pada pakai HP jadulan lagi lah kalau misalnya ngomongin HP gitu kan. Terus medsos dan kawan-kawannya kan jadi marak di mana-mana itu loh. Nah, itu teknologi gitu kan. Tapi pada akhirnya kebudayaan material dengan non material itu nggak akan dua-duanya sama cepat. Ada kasus-kasus di mana kebudayaan materialnya itu justru lebih cepat dibanding non material. Nah, yang kayak gini itu nanti bakal kita obrolin di penghujung bab ini tentang cultural lag. Jadi jangan sampai kelewatan, oke? Nah, setelah itu, selain William F. Ogburn tentang kebudayaan, kita juga bakal ngobrolin perubahan sosial menurut Kingsley Davis, yaitu tentang struktur dan fungsi. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya mau lanjut ngomongin topik ini dan teman-teman masih belum nyambung soal struktur sosial, aku saranin teman-teman untuk lihat lagi video-videonya Zen tentang struktur sosial. Karena teman-teman perlu pemahaman konsep struktur sosial yang kuat, khususnya masalah fungsi itu apa dan konsepnya kayak gimana sebelum bisa lanjut ngobrolin perubahan struktur dan fungsi. Begitu pulnya tadi masalah kebudayaan juga teman-teman kalau masih belum connect, teman-teman bisa cek lagi video-video Zen tentang kebudayaan. Kita udah nge-cover kebudayaan lengkap banget gitu ya. Nah, soal perubahan struktur dan fungsi nih. Kalau kita bicara struktur dan fungsi, teman-teman bisa bayangin OSIS. Kayak gini nih, kalau misalnya OSIS gitu ya di sekolahnya masing-masing. Kan ada semacam strukturnya gitu kan. Ada siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi anggota, pengurus bidang dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang aku mau ambil contoh Lembang deh gitu. Strukturnya masyarakat Lembang gitu sama fungsi dari masing-masing orang dalam struktur itu gitu. Misalnya kita ngomongin aku bikin struktur kayak gini deh. Nah, kotak gini kan. Terus misalnya ini petani gitu. Nah, petani itu kalau ngejual hasil tanaman tuh dulu ya, itu biasanya kalau nggak ke pasar, itu ke
ya dijual sendiri gitu loh. Nah, di sini kita lihat ada semacam struktur gitu antara petani, pasar, dan petani dengan wahana jual sendiri gitu kan. Nah, ada semacam struktur gini, dan masing-masing orang atau masing-masing posisi di dalam struktur ini, atau kita bilangnya status ya, masing-masing status itu kan pada punya fungsinya masing-masing. Petani sebagai apa, pasarnya sebagai apa, kalau dijual sendiri itu kayak gimana. Nah, ketika terjadi perubahan terhadap struktur dan fungsi, berarti ada perubahan di dalam strukturnya. Misalnya kayak gini, ditambahin gitu. Nah, misalnya tambah wisata deh, karena kan sekarang Lembang jadi tempat wisata ya. Terus bisa juga dengan all shop gitu, dijual online hasil petaninya. Nah, otomatis ketika strukturnya berubah, otomatis kan pasar terus jual sendiri juga jadi ngalamin perubahan dong di dalamnya fungsinya gitu, karena ada wisata dengan all shop gitu kan. Fungsi petani, pasar, jual sendiri semuanya jadi berubah karena strukturnya juga berubah. Nah, ini nunjukin perubahan sosial menurut Kingsley Davis.